Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rika Udina, mahasiswi jurusan Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul, dengan nomor induk 20200304005. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu keterampilan berbicara formal. Sebelum memasuki secara menyeluruh, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keterampilan berbicara. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi, keterampilan berbicara merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Tujuan berbicara yang dimaksud meliputi informatif, rekreatif, persuasif, dan argumentatif. Manfaat dari keterampilan berbicara ini yaitu 1. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. 2. Melancarkan pertukaran informasi. 3. Menambah kepercayaan diri. 4. Menambah karisma dan wibawa. 5. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. 6. Menambah level nilai dalam diri. 7. Bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa prinsip dan pembelajaran berbicara. Yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditunjukkan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. 2. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung dalam berbagai konteks. 3. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. 4. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. 5. Pembelajaran berbicara harus dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. 6. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. 7. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Pengklasifikasian jenis-jenis berbicara dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan ini, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. 2. Berdasarkan tujuan berbicara. Dibagi diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu 1. Berbicara untuk menghibur, 2. Berbicara untuk menginformasikan, 3. Berbicara untuk menstimulasi atau mempengaruhi, 4. Berbicara untuk meyakinkan, dan 5. Berbicara untuk menggerakkan. 3. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, jamuan, perkenalan, perpisahan, dan nominasi. 5. Berbicara berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut yaitu kepekaan terhadap fenomena,
kemampuan kognisi dan imajinasi, kemampuan berbahasa, lalu kemampuan psikologis, kemampuan performa. Ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan, yaitu sebagai penunjang keefektifan berbicara. Pertama, ada ketepatan ucapan. Kedua, penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai. Tiga, pilihan kata. Keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu 1. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain dan sebagainya. Cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara ini yaitu: yang pertama, tingkatkan kemampuan berbahasa yang baik. Perbanyak kosakata dengan banyak membaca dan menulis. Cari kosakata yang belum atau kurang dikenal. Semakin kita bisa mengekspresikan diri, semakin baik kemampuan kita dalam berkomunikasi. Yang kedua, latih kemampuan mendengar. Perhatikan apa yang dikatakan pembicara lain sebelum kita mengutarakan pendapat, resapi apa yang didengar sebelum merespon. Ketiga, belajar untuk mengerti dan menghargai cara pandang orang lain dengan pemikiran terbuka dan berusaha melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Sebagai hasilnya, kita akan lebih bisa bekerja sama dengan lebih pengertian terhadap pemikiran orang lain. Keempat, hindari komunikasi di situasi yang emosional. Kita akan kehilangan objektivitas dan cenderung mengatakan sesuatu yang nantinya itu akan disesali. Ambil waktu untuk memikirkan posisi kita sebelum berbicara. Lalu, ikut serta dalam organisasi yang mendorong meningkatkan berbagai keterampilan berbicara kita dan yang memungkinkan kita bertemu dengan orang-orang baru. Sekian pembahasan keterampilan berbicara formal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.